Kisah bawang merah dan bawang putih. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik dan tidak sombong. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat dan pedagang yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Anakku, Bawang Putih. Rasa-rasanya ibu sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit ini. Kamu harus menjadi anak yang baik dan taat pada ayahmu. Sambil menahan rasa sakitnya, ibu Bawang Putih menghibur anaknya agar tidak bersedih jika beliau meninggal nanti. Ibu harus sehat. Ibu harus kuat. Akhirnya, ibu Bawang Putih meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka. Begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu ya? Sudahlah anakku, yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Teman-teman Bawang Putih datang menghiburnya agar ia tidak terlalu bersedih setelah ibunya meninggal. Bah, jangan bersedih kau, Bawang Putih. Kita akan selalu ada untukmu. Gus, piye kamu ini? Menghibur kok tambah nangisnya keras banget toh. Iya atuh Bawang Putih, kami mah bisa merasakan kesedihanmu. Tapi ingat atuh kesehatanmu dan juga ayahmu. Bawang Putih, kamu tak boleh sedih terus. Doakan ibumu agar tenang di alam sana. Betul itu. Yang penting, sekarang kamu harus menjaga dan merawat ayahmu dengan baik. Ya enggak teman-teman? Terima kasih anak-anak. Kalian sudah menghibur Bawang Putih. Kalian semua memang anak-anak yang baik. Di desa yang asli itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Teman-teman Bawang Putih banyak yang tidak suka dengan sikap Bawang Merah dan ibunya. Karena sebenarnya mereka adalah orang yang memiliki sifat yang buruk. Jangan tertipu sama kebaikannya, Bawang Putih. Mereka itu hanya ingin mengambil hatimu aja. Betul itu. Padahal hati mereka jahat sekali. Ia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan. Ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu kalau butuh bantuan ya. Ya sudah, ibu pamit pulang dulu ya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat Bawang Merah ya. Gak apa-apa Mas, tidak perlu sungkan. Iya Mas, nanti saya sampaikan salamnya untuk Bawang Merah. Karena merasa Bawang Putih butuh seorang ibu,
Sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu bawang merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari bawang putih, sang ayah pun menikah dengan ibu bawang merah. Datangnya ibu baru. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah bawang putih pun mendatangi ibu bawang merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan bawang putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu bawang merah tampak selalu baik hati kepada bawang putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus bepergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan bawang putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan bawang merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Hei bawang putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, akan saya laksanakan. Putih, jangan lupa juga kau mesti mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku hari ini. Baiklah Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya. Ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih karena baju ibu hanyut terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi, hingga bertemu dengan orang di sekitar yang ia temui. Maaf, apakah ibu melihat baju yang hanyut di sungai ini? Tidak nak, ibu tidak melihatnya. Baik Bu, terima kasih. Maaf Bu, apakah Ibu melihat baju yang hanyut di sungai ini? Maaf, Ibu tidak melihat apapun yang hanyut di sungai ini, Nak. Baiklah Bu, terima kasih. Maaf, Bi, apakah Bibi melihat baju yang hanyut di sungai ini? Maaf nak, Bibi tidak melihatnya. Baiklah, Bi, terima kasih banyak. Putih merasa begitu gelisah dan ketakutan. Di tengah rasa putus asanya, datanglah seekor ikan mas yang mendekati. Ikan mas tersebut bukanlah sembarang ikan. Pasalnya, dia bisa berbicara layaknya manusia. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Putih? Kenapa kau menangis? Awalnya, Putih mengira ada orang lain yang mengajaknya berbicara. Namun, setelah dicari-cari lagi, ternyata ikan mas yang berada di dekatnya lah yang mengajaknya berbicara. Dengan terbata-bata, gadis itu menceritakan semuanya dan bertanya apakah ikan mas melihat baju milik ibunya yang hanyut. Tanpa menjawab, ikan tersebut pergi. Tak lama kemudian, dia kembali lagi sambil membawa baju yang hanyut tadi dengan perasaan bahagia. Sesampainya di rumah, dia tetap dimarahi oleh ibunya karena menghabiskan waktu terlalu lama di sungai. Mendapatkan perlakuan seperti itu, lagi-lagi dia hanya bisa bersabar. Keesokan harinya,
ibu tiri yang jahat itu menyuruh bawang putih untuk belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar. Namun, ibu tirinya hanya memberikan uang yang begitu sedikit, padahal belanjaan yang harus dibeli begitu banyak. Putih yang sedang kebingungan kemudian pergi ke sungai untuk menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya, ikan mas. Tak lama kemudian, ikan ajaib itu menggosok-gosokkan badannya ke tangan Putih, sehingga beberapa sisinya terlepas. Ajaibnya, sisi tersebut berubah menjadi kepingan emas. Gunakanlah kepingan emas ini untuk membeli keperluan rumahmu. Terima kasih banyak, kau memang sahabatku yang paling baik. Kau selalu membantuku dikala aku sedang berada dalam masalah. Tak disangka-sangka, ternyata sedari awal bawang merah dan ibunya diam-diam mengikuti Putih. Mereka pun menyaksikan tindakan ajaib Ikannya dengan lahap. Tak berapa lama, ikan yang rasanya lezat itu sudah habis disantapnya. Ketika sedang membereskan bekas piringnya, bawang merah menghampirinya. Bagaimana Putih? Lezat bukan ikan goreng yang dibuat oleh ibu? Iya Merah, masakan ibu sangat lezat, terutama ikan gorengnya. Tentu saja, ikan itu baru saja aku dan ibu yang menangkap dari sungai, alias sahabatmu, ikan mas, yang telah kau makan itu. Apa? Jadi ikan itu adalah sahabatku ikan mas? Iya, memang kenapa? Lezat bukan sahabatmu itu? Kalian jahat! Mendengar pengakuan dari saudara tirinya itu, Bawang Putih kemudian menjadi sangat sedih dan merasa bersalah karena telah memakan sahabatnya sendiri. Dia kemudian memutuskan untuk menguburkan rangka ikan mas di halaman rumahnya. Keesokan harinya, terkejutlah bawang putih saat menemukan kejadian yang aneh di halaman rumahnya. Hal ini dikarenakan pada kuburan ikan mas tersebut tumbuh sebuah pohon yang bertangkai perak dan berdaun emas. Datangnya seorang pangeran, hingga pada suatu hari ada seorang pangeran dan dua pengawalnya yang datang ke desanya. Pangeran tersebut sedang mencari sebuah pohon emas untuk mengobati ayahnya yang sedang menderita sakit keras. Pangeran, apa mungkin di desa sekecil ini ada pohon emas yang kita cari? Pangeran, rasanya tidak mungkin ada di sini. Dah, kalian ikuti saja. Siapa tahu kita menemukannya di sini. Siap, Pangeran! Saat sedang berjalan-jalan, dia lalu melihat tanaman yang dicarinya di pekarangan rumah bawang merah dan bawang putih. Kebetulan, bawang merah hendak pergi keluar sehingga bertemu dengan pangeran. Maaf, apakah pohon emas ini kau yang menanam? Tentu saja, akulah yang menanam dan merawat pohon mas ini. Pangeran itu kemudian mengadakan sebuah sayembara di desa tersebut dengan mengutus satu pengawal dari istana untuk membacakan sayembara yang akan diselenggarakannya. Wah, ada apa ini wahai pangeran? Kenapa mau mengunjungi desa kami? Pangeran akan mengadakan sayembara untuk mencabut pohon emas ini. Perhatian, barang siapa yang dapat mencabut pohon emas ini, jika perempuan akan dijadikan istri, sedangkan jika laki-laki akan diangkat sebagai saudara oleh pangeran. Mendengar hal tersebut, bawang merah tentu yakin akan bisa mencabut pohon ajaib itu. Namun, pada kenyataannya, gadis jahat itu tak bisa melakukannya. Tak hanya bawang merah, beberapa orang lain yang mencoba untuk mencabut pun tidak bisa. Tak lama kemudian, bawang putih datang menghampirinya. Pangeran, apakah aku diperkenankan untuk mencoba mencabut pohon ini? Tentu saja, semua orang berhak untuk mencobanya. Tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, bawang putih pun berhasil mencabut pohon ajaib itu. Bawang merah terheran-heran kenapa bawang putih bisa mencabutnya, sedangkan dia tidak bisa. Sesuai dengan janjiku, apakah kau berkenan untuk menikah denganku? Iya pangeran, saya bersedia. Mari ikutlah denganku ke istana.
Mereka berdua pun menikah dan menjalani kehidupan pernikahan dengan bahagia di istana. Sementara itu, Bawang Merah dan ibu tirinya tetap tinggal di rumahnya dengan hati yang masih dipenuhi kedengkian. Oke.